Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miladia Nur Aulia dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Saya di sini akan sedikit menjelaskan rencana pengembangan media yang akan saya gunakan, yakni pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Android untuk siswa kelas 6 MI Alfata 2 Banyurip. Selanjutnya latar belakang. Jadi latar belakang saya memilih media Android adalah yang pertama, menurut Herawati dalam kutipan Nur Aini melaporkan bahwa hasil penelitiannya menemukan masih banyak siswa sekolah dasar yang belum memahami konsep-konsep dasar geometri, di antaranya dalam pemahaman konsep geometri datar. Alasan saya memilih materi geometri adalah karena masih banyak siswi dari tingkat MI dan SD itu belum bisa memahami apa saja konsep-konsep geometri datar. Selanjutnya yang kedua, menurut Saiful Bahri di Amarah dalam kutipan Batubara mengungkapkan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi proses belajar siswa di tingkat SD dan MI adalah kehadiran media pembelajaran. Yang ketiga, kerumitan bahan yang akan disampaikan pada anak didik juga dapat disederhanakan dengan bantuan media pembelajaran, sehingga peserta didik dapat lebih cepat dalam memahami materi pembelajaran. Itu menurut Batubara pada tahun 2015. Selanjutnya yang keempat adalah salah satu jenis media pembelajaran yang dinilai memiliki pengaruh positif ke pendidikan adalah media yang menggunakan perangkat TIK. Selanjutnya, meskipun penggunaan TIK secara teratur dan terencana telah diyakini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, namun penggunaan TIK di sekolah masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan di sini adalah bisa berasal dari guru atau dari luar diri guru. Jadi ada faktor internal dan eksternalnya. Kalau dari internalnya, dari guru tersendiri, biasanya sikap guru dalam menerima perubahan, tingkat penguasaan guru terhadap penggunaan perangkat TIK, kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis TIK, persepsi guru terhadap peran dan fungsi TIK di sekolah, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah bisa dari siswa itu atau sekolahan itu harus memiliki akses teknologi digital dan internet di dalam kelas atau di sekolah maupun di lembaga. Jadi itu. Jadi solusi dari kami atau dari saya melakukan penelitian pengembangan ini adalah salah satu upaya memproduksi sebuah media pembelajaran matematika berbasis Android yang dapat digunakan siswa secara mandiri di rumahnya sebagai pendukung pembelajaran di kelas. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk media pembelajaran matematika berbasis Android yang layak digunakan di MI Alfata 2 Banyurip berdasarkan penilaian ahli media atau reviewer dan siswa. Selanjutnya tujuan penelitian. Jadi tujuan peneliti adalah untuk menghasilkan media pembelajaran matematika berbasis Android untuk siswa kelas 6 MI Alfata 2 Banyurip dengan melibatkan pakar pada proses pengembangan dan penilaian produknya. Selanjutnya kajian teori media pembelajaran. Menurut E. Descartes dalam B.S. Wing, media pembelajaran adalah suatu sarana non-personal atau bukan manusia yang digunakan untuk disediakan oleh tenaga pengajar yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional. Selanjutnya ICT atau Information Communication and Technology. Ya, menurut Gerlach dan Eli, ICT yaitu komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar yang berbentuk
Information Communication dan Technology. Selanjutnya Android. Menurut Sakat DKK pada tahun 2012 halaman 880, Android yaitu pembelajaran dengan menggunakan media teknologi memberi pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran. Pemanfaatan teknologi untuk media ini sangat memungkinkan melihat begitu banyaknya pengguna Android di usia pelajar. Penggunaan Android sebagai media pembelajaran sangat menarik dan praktis karena dapat diakses tanpa terbatas ruang di mana saja dan waktu kapan saja. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yakni Research and Development menggunakan model 4D, yaitu Define, analisis pengguna, kurikulum dan bahan ajar, Design, merancang produk dengan alat dan bahan, Develop, penilaian dan revisi, dan Disseminate atau uji coba pada calon pengguna. Untuk metode yang saya gunakan yakni metode survei. Saya melakukan survei tentang pendapat para pakar dan juga respon pengguna terhadap produk yang dikembangkan. Untuk sampelnya, saya memilih siswa kelas 6 MI Alfata 2 Banyu Urip dan pakarnya dari per-review dan guru. Kenapa saya memilih siswa kelas 6 MI Alfata 2? Karena materi yang saya ambil adalah materi geometri, di mana kelas 6 sudah ada materi geometri. Untuk pakarnya, per-reviewnya saya ambil dari teman saya dan juga dari dosen yang memahami tentang media, serta dari guru MI Alfata 2 Banyu Urip. Untuk teknik pengambilan datanya, saya memberikan angket kepada siswa dan juga kepada para pakar. Di sini untuk format angket ke para pakar itu meliputi aspek penyajian materi, aspek kurikulum, aspek kegiatan atau percobaan, aspek evaluasi belajar, aspek keterlaksanaan, aspek kualitas tampilan, aspek kebahasaan, dan juga aspek kejelasan kalimat. Dan untuk yang angket respon siswa itu meliputi kemudahan pemahaman terhadap pelajaran, kemandirian belajar, minat siswa terhadap media pembelajaran berbasis Android, dan kemanfaatan media serta kemudahan dalam penggunaan. Selanjutnya, teknik analisis data. Dilakukan uji kualitas produk. Ini bertujuan untuk mengetahui kualitas media pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Berdasarkan tanggapan para pakar tadi, meliputi preview, dan juga guru. Dan kemudian juga dilakukan teknik analisis data uji coba terbatas kepada siswa MI Alfata 2 Banyu Urip yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran berbasis Android berdasarkan respon dari mereka. Kemudian setelah mengetahui respon siswa, baru bisa dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.